Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Mustari dengan NIM 187221018 akan mempresentasikan tugas informatika biomedik dari rangkuman jurnal atau artikel yang berjudul A Real World Demonstration of Machine Learning Generalizability in the Detection of Intracranial Hemorrhage on Head Computerized Tomography. Yang pertama adalah latar belakang perdarahan intrakranial atau ICH adalah kondisi serius dengan tingkat kematian tinggi yang memerlukan diagnosis cepat melalui CT scan kepala tanpa kontras. Namun, keterlambatan interpretasi gambar di lingkungan klinis dengan beban kerja tinggi dapat menghambat penanganan pasien. Teknologi seperti machine learning menawarkan solusi untuk mendeteksi ICH secara otomatis, tetapi sebagian besar model sebelumnya hanya diuji di lingkungan laboratorium. Karena itu diperlukan evaluasi di kondisi dunia nyata untuk membuktikan ML bekerja secara umum dan handal. Tujuan penelitian ini yakni menunjukkan bahwa model machine learning dapat memiliki kemampuan generalisasi yang baik dalam mendeteksi perdarahan intrakranial pada CT scan kepala tanpa kontras di lingkungan klinis yang nyata. Studi ini dilakukan untuk menjawab keterbatasan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menguji model machine learning di lingkungan laboratorium. Untuk metodenya, ini merupakan data metodenya dari gambar ini akan melalui model-model seperti ResNet 50 dan ResNet 101, kemudian ke model algoritma LGPM, CatBoost, dan XGBoost. Model dikembangkan menggunakan dataset RSNA, intracranial hemorrhage, yang terdiri dari 21.784 scan kepala dengan anotasi 5 jenis perdarahan, yakni epidural atau EDH, subdural atau SDH, subarachnoid atau SAH, intraventrikular IVH, dan intraparenchymal atau IPH. Arsitektur model memanfaatkan dua deep convolutional neural network atau DSNN, yaitu SE-ResNet XT50 dan SE-ResNet 101, yang digabung dengan ensemble model GPM, XGBoost, dan CatBoost untuk menghitung hubungan spasial antar irisan CT scan. Ambang batas klasifikasinya dioptimalkan menggunakan Bayesian Optimizer dan area perdarahan divisualisasikan dengan GradCam dan GradCam++. Itu validasi eksternal menggunakan data dari 5.965 CT scan kepala pasien gawat darurat di Saint Michael Hospital Toronto yang diambil selama tahun 2019 tanpa kriteria eksklusi apapun, sehingga benar-benar mencerminkan data dunia nyata. Untuk hasil penelitiannya terdapat dua bagian. Yang pertama ada performa machine learning dalam mendeteksi ICH pada set pengujian dan performa machine learning dalam mendeteksi ICH pada set validasi eksternal. Hasilnya tampak pada kedua tabel di layar. Model menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan AUSI 98,4%, sensitivitas 98,8%, dan spesifisitas 98% pada dataset uji RSNA. Ketika diuji pada dataset dunia nyata yang berbeda secara geografis dan temporal, performanya tetap tinggi dengan AUSI 95,4%, sensitivitas 91,3%, dan spesifisitas 94,1%. Jenis perdarahan epidural atau EDH
menjadi yang paling sulit dideteksi karena jumlah datanya sedikit. Model juga berhasil mendeteksi dua kasus perdarahan yang tidak teridentifikasi oleh radiolog, menunjukkan potensi sebagai alat bantu diagnosis. Meskipun terdapat sejumlah false positif, frekuensinya sangat rendah dan tidak berdampak signifikan. Analisisnya, hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa machine learning dapat digeneralisasi secara efektif pada data klinis nyata. Berbeda dengan banyak penelitian sebelumnya yang gagal mempertahankan performa di luar lingkungan uji laboratorium. Model ini berpotensi digunakan sebagai panduan atau sistem penjaminan mutu dalam radiologi. Kinerja yang sedikit menurun pada kasus EDH disebabkan oleh ketidakseimbangan data yang dapat diatasi dengan teknik aumentasi maupun pembuatan data sintetis. Peneliti juga mencatat bahwa perlu dilakukan uji coba langsung di beberapa rumah sakit untuk menilai dampak model terhadap bentuk pelaporan dan hasil klinis pasien. Simpulannya, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa generalisasi model machine learning dalam deteksi perdarahan intrakranial dapat dicapai. Model yang dikembangkan mampu mempertahankan performa tinggi di lingkungan klinis nyata tanpa penyesuaian tambahan sehingga memiliki potensi kuat untuk diterapkan dalam praktik radiologi sehari-hari sebagai alat bantu diagnosis yang cepat dan akurat. Untuk sumbernya, sumber artikel seperti yang tampak di layar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.